Teman-teman, pada hari ini kelompok kami yang terdiri dari Rian Anugrah Rafael, Stefanis Marcelino, Orlando Edison, Jonathan Ryan akan membahas tentang sejarah tabel periodik. Pertama-tama, kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan tabel periodik. Pengertian dari tabel periodik sendiri ialah sebuah tabel yang menampilkan unsur-unsur kimia. Unsur-unsur tersebut disusun berdasarkan nomor atom, yaitu jumlah proton dalam inti atom, konfigurasi elektron, dan keberulangan sifat kimia. Nah, ini nih contoh tabel periodiknya. Nah, tapi kalian pernah kepikiran gak sih kenapa tabel periodik tuh bentuknya kayak gitu? Kenapa nggak lurus aja? Untuk memahaminya, yuk kita belajar sejarahnya. Pada awalnya, tabel periodik hanya digolongkan sebagai logam ataupun non-logam. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh ilmuwan dari Arab dan dari Persia. Nah, semakin berkembangnya zaman, makin banyak juga unsur-unsur yang ditemukan. Menurut Laurent Lavoisier, sudah ditemukan unsur logam sebanyak 16 unsur dan juga unsur non-logam sebanyak 7 unsur. Dan ditemukan juga unsur-unsur yang sifatnya tidak sama dengan logam maupun non-logam atau bisa disebut semi-logam. Nah, pada tahun 1829, Dobryner menyempurnakan teori tabel periodik yang sebelumnya. Yang sebelumnya hanya logam dan non-logam, sekarang disusun berdasarkan dengan sifatnya. Jadi unsur-unsur yang sifatnya sama itu dijadiin satu sama Dobryner, dijadiin satu tabel. Ini contoh tabelnya. Nah, di tabel periodik buatan si Dobryner ini ditemukan keunikan nih. Nah, keunikan itu jika unsur yang memiliki nomor massa paling kecil dijumlah dengan unsur yang nomor massanya paling besar lalu dibagi dua, maka hasil nomor massanya sama dengan unsur yang ada di tengah. Contohnya kayak yang di bagian 1. Nomor massa yang paling kecil itu kan 6,94 dan yang paling besar itu 39,10. Kalau mereka berdua dijumlah lalu dibagi dua, itu nanti hasilnya sama dengan unsur yang di tengah, 22,99. Tahun 1838 sampai dengan tahun 1858, John Alexander Trina Newlands memperkenalkan metode baru untuk menggolongkan suatu unsur, yaitu unsur-unsur digolongkan berdasarkan kenaikan nomor massa relatif. Cara pembuatan tabel dia adalah dengan mengurutkan unsur yang memiliki sifat yang sama, yaitu selalu unsur ke-8 dari unsur awalnya, dan setelah itu diurutkan dari atas ke bawah. Tabel periodik Mendeleev merupakan perkembangan dari tabel periodik Newlands. Tabel periodik ini ditemukan atau dibuat pada tahun 1869 oleh Lothar Meyer dan Dmitri Mendeleev. Tabel periodik ini digolongkan berdasarkan sifat-sifat dan nomor massanya, yang sebelum-sebelumnya hanya dilihat berdasarkan sifat atau nomor massa saja, tetapi oleh Mendeleev digabungkan keduanya sehingga tabel periodik tersebut dilihat berdasarkan sifat-sifat dan nomor massanya. Setelah disusun, dapat dikatakan bahwa sifat-sifat tersebut merupakan fungsi dari nomor massa. Kemudian ini adalah tabelnya. Disusun ke kanan dan sifat-sifat digolongkan atau disusun ke bawah. Kemudian tabel periodik Mendeleev ini memiliki kelebihan, yaitu karena disusunnya berdasarkan sifat dan nomor massa, sehingga Mendeleev dapat menentukan kotak-kotak mana yang kosong, sehingga pada suatu saat nanti ia bisa meramalkan bahwa ada unsur-unsur baru yang akan menempati kotak-kotak kosong tersebut, sehingga ia menyediakan tempat-tempat kosong. Tetapi saat unsur baru mulai banyak ditemukan, muncullah kesimpulan bahwa nomor massa tidak selalu berurutan dengan sifat-sifat yang sama, sehingga ini merupakan kelemahan dari tabel periodik Mendeleev. Tabel periodik modern. Tabel periodik modern ada tabel periodik yang dikembangkan dari tabel periodik Mendeleev. Pada tahun 1941, Henry Moseley menemukan metode penggolongan unsur yang dikenal sebagai tabel periodik modern.
Kemudian, Henry Moseley juga menggolongkan unsur-unsur di tabel periodik modern ini berdasarkan nomor atom unsur tersebut. Jadi, inilah contoh tabel periodik modern atau yang bisa kita sebut sebagai tabel periodik sekarang yang kita sering pakai. Jadi, di tabel periodik modern ini, selain disusun berdasarkan nomor atom, di tabel periodik modern ini juga disusun berdasarkan kemiripan sifat unsur. Jadi, apa saja keunggulan sistem periodik modern ini? Yang pertama, dapat menggolongkan unsur kimia berdasarkan sifatnya secara teratur. Penggolongan ini sesuai dengan sifat-sifat unsur. Yang kedua, penggolongan berdasarkan nomor atom, bukan massa atom. Penggolongan dengan nomor atom lebih tepat karena sifat unsur ditentukan oleh konfigurasi elektron, yang mana jumlah elektron ditentukan oleh jumlah proton yang tercantum pada nomor atom. Keunggulan yang ketiga yaitu penggolongan sistematis dan mudah di. Penggolongan ini sangat sistematis. Unsur-unsur dengan lokasi di tabel periodik pada baris yang sama memiliki jumlah kulit yang sama. Unsur sebaris ini disebut satu periode. Unsur-unsur dengan lokasi di tabel periodik pada kolom yang sama memiliki jumlah elektron valensi sama dan sifat kimia serupa. Unsur sekolom ini disebut satu golong. Dan tabel periodik modern ini juga memiliki kelemahan. Inilah beberapa kelemahan sistem periodik modern. Yang pertama, posisi hidrogen yang masih diperdebatkan. Hidrogen memiliki sifat mirip alkali atau halogen. Sifat mirip halogen ini adalah bentuknya yang berupa gas pada suhu ruangan dan memiliki satu kekurangan elektron yang pada kulit terluar. Sementara, sifat mirip alkali adalah jumlah elektron terluar sebanyak satu dan kemampuan membentuk senyawa dengan halogen. Dan kelemahan yang kedua dan yang terakhir adalah tidak bisa mengkonsumsi logam transisi yang termasuk kelompok lantanida dan aktinida. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang tabel periodik. Maaf jika ada yang salah. Terima kasih, semoga membantu.